Ya, pagi ini jam 6:15 Sabtu, kita coba berkeliling di Kabupaten Raja Ampat. Sebetulnya ini nggak sengaja ya, karena harusnya kita sudah kembali kemarin sore. Cuman sayang ombak besar. Motoris itu nahkoda kapal yang kita sewa bilang ini sudah pasang maksimum, mau pasang maksimum, jadi berbahaya kalau kita lanjutkan. Akhirnya dari Kalibiru kemarin kita belok masuk ke pelabuhan dan bersandar, dan akhirnya kita menginap lagi di Raja Ampat untuk malam kedua. Janjinya ini Tugu Raja Ampat, tapi ini yang kecil. Kalau yang besar ada di sana, bentuknya lumba-lumba juga, tapi dia pakai mahkota dengan empat apa ya, empat ya, mahkotanya ada 4 sisi. Jadi mungkin lumba-lumba adalah ikon dari Kabupaten Raja Ampat. Jadi tadi balik lagi, harusnya kita berlayar lagi di jam 3 pagi, sebelum subuh, dengan harapan jam 6, karena standarnya ya 3 jam. Jam 6 itu sudah sampai di Sorong. Lihat ada spanduk Waisai Run 10K. Menarik ya, tapi nggak ada tanggal. Tapi toko kaos dan souvenir Raja Ampat, wah ini yang harus kita beli. Tapi ternyata jam 3 pagi itu masih tinggi juga ombaknya. Dan sayangnya motoris kapal yang kita sewa, karena perjanjiannya 2 hari, dia mogok. Gak mau nganterin kita lagi karena dia pikir ini udah hari ketiga. Ya sudahlah, kita nggak punya kapal juga, terpaksa semua penerbangan di reschedule. Harusnya pagi ini kita kembali ke Jakarta, sebagian kembali ke Manokwari. Ini ada Indomaret, ada 2 Indomaret yang sudah saya temuin di sini. Jadi ya terpaksa kita nanti jam 9 pakai ferry umum. Ferry umum ini infonya sehari 2 kali dengan tiket 125.000 dari Sorong Raja Ampat, PP 2 kali pagi dan sore. Mungkin dari Sorong sana pagi berangkat, sampai di sini jam 9, kita pakai untuk kembali lagi ke sana. Di sore begitu juga. Ini kita coba lihat apakah masih dapat sunrise. Tapi sebetulnya tadi kita keluar sebelum jam 6 ya. Cuman waktu keluar di depan hotel, tiba-tiba ada bapak-bapak menyapa. Bergerak itu bagus untuk jantung kita, jadi semua organ-organ kita bergerak. Diajakin ngobrol dan akhirnya jalan baru keliling komplek sama bapak tadi. Dia cerita banyak tentang pemerintahan gubernur, bupati
LTI dan lain sebagainya. Ya, gak ada masalah sih. Mungkin cuman kita jadi ketinggalan momen golden moment sunrise nya. Ada ATM 24 jam BNI. Di Raja Ampat itu nggak terlalu besar ya, karena memang semuanya hampir seluruh wilayahnya itu kawasan hutan, ada cagar alam dan hutan produksi. Oke, ini kita sudah sampai di pantai. Welcome to Pantai Waisai, orang cinta. Jadi emang nama kabupatennya, nama kotanya ini kota Waisai. Kota Waisai ya, isinya cuma itu tadi. Nah, sih lumba juga ya. Oh, anginnya udah mulai kencang. Nah, ini dia yang tadi dibilang harusnya pagi itu tenang, tapi ternyata ini anginnya kencang. Jadi kalau angin kencang kayak gini berarti ombak di sana itu lumayan mukul sih. Kemarin kita naik ferry, naik charteran kapal itu luar biasa ombaknya. Jadi ini berasa banget anginnya, dan ya semoga perjalanannya nanti cukup baik dengan kapal laut yang lebih besar. Di pohon-pohon kelapa sudah tinggi-tinggi sekali, tingginya mungkin sekitar 30 meter, mungkin enggak pernah 25 kan, 25, tapi intinya udah tinggi sekali. Dan kelihatan daunnya juga tua sekali, bahaya sekali sebetulnya, karena jadi parkiran takutnya kelapanya jatuh. Wah, itu, oh my god, deburan ombaknya besar ini. Lihat ya, luas sekali. Wah, sudah tepat kemarin kita tidak menggunakan untuk berlayar. Kalau di pantai saja ombaknya sebesar ini, gimana dengan di tengah di laut? Nah, itu lihat. Wah, bahkan airnya sampai keluar. Pantai Waisai. Luar biasa. Atau coba kita basah-basah sedikit ya. Karena kalau di laut juga kita kena juga cipratan airnya. Pagi-pagi kayaknya enak kita aja untuk mereka dahsyatnya waktu di pantai Waisai ini. Nah, ini kalau dilihat kelihatan kecil ya, 1 meter itu tinggi lubang, tapi sebetulnya 1 meter begini, 1 meter turun, 1 meter naik, 1 meter turun. Ini untuk tahu tingginya itu 2 meter, dan itu kalau di laut kita pakai kapal itu berasa sekali 2 meter naik.
kapalnya untuk. Oke, di sini titik yang cukup basah. Satu, dua, hancur. Nah, yang ini dapat. Enggak. Dapat sedikit. Satu, bukan yang ini, dia udah pecah, pecah duluan, tidak sampai ke sini. Jadi ombak itu sudah harus balik, jadi enggak. Pecah duluan juga. Anginnya luar biasa. Ya begitulah kira-kira. Agak cakep cipratan airnya jelas. Angin kencang dan di atas juga sudah hampir tidak kelihatan sunsetnya, sunrise-nya ya. Oke lah. Sekarang PR-nya tinggal saya harus cari ATM yang buka, tapi tadi ada yang buka sih. Saya pikir saya bisa cukup waktu untuk cari ATM Mandiri yang buka. Lalu toko semuanya tadi cari beberapa oleh-oleh, dan memang desainnya rencananya harusnya hari ini saya sudah take off, tapi karena masih sini jadi harus cari waktu yang tepat. So laporkan lagi perjalanan di ferry di daerah Raja Patman di Kota Solo. Oke, thank you teman-teman yang masih bertahan sampai menit ini. Informasi aja, kalau kalian yang ingin jalan-jalan ke Raja Ampat, tadi informasinya bahwa ada kapal feri 125.000 dari Sorong ke sini. Kalau PP hitung aja berarti 250.000. Lalu penginapan di sini banyak penginapan. Itu kisaran harganya 300, 350, 400, cuman ya penginapan standar lah. Jangan berharap pada air panas. Sarapan pun ya paling nasi telur gitu. Lalu tadi malam kami coba ikan bakar kalau di Sorong. Kemarin kami makan ikan bakar itu satu orangnya 50.000. Di sini memang besar ikannya gitu. Tadi malam saya coba kakap merah dengan panjangnya sekitar 20 cm, besar, itu 100.000. Entah gimana ngitungnya, yang jelas 3 orang 300.000. Padahal beda-beda ikannya, dan ada kangkung, saya nambah juga airnya, pokoknya 300.000 ya, intinya begitulah. Mungkin satu orangnya rate-nya sekitar segitu. Penginapan tadi sudah 300, dan banyak sekali penginapan di sini. Lalu toko-toko, ATM ada, ATM 24 jam,
toko Indomaret ada 2, kafe-kafe, kedai banyak juga. Oh, ini Alfamart, ada Bank Papua adanya. Oke, nah jadi masjid ada, gereja ada, dan ini jalanan utamanya sepertinya. Apotik ada, toko-toko tadi malam sih sampai jam 10 malam masih banyak yang buka, dan ini juga jam 6 pagi tadi sudah banyak yang buka, banyak warung Makassar, orang-orang Makassar di sini. So tidak perlu ragu, dan dari sini kalau Anda nginap di sini, ini nanti kalian bisa kemana-mana. Tinggal bilang aja di Dramaganya mau diantar kemana, banyak paket-paketnya. Kemarin kita ke Pianemo itu kalau teman-teman lihat uang 100.000 di situ ada tuh gugusan pulau. Jadi kita akan naik. Ini konsepnya sama seperti di Pulau Padar NTT yang Pulau Komodo. Jadi ada pulau khusus, kita bersandar di Dramaga, nanti naik ke atas. Dari atas kita bisa melihat gugusan-gugusan pulau seperti di uang 100.000 Indonesian rupiah. Nah, lalu banyak wisata-wisata lain, snorkeling, diving. Kemarin kita ke desa wisata Waigeo, itu cakep sekali, mangrove-nya luar biasa, besar-besar. Dan kalau itu wisata alam ya, jadi kita jungle trekking, melihat burung bertucing, melihat bagaimana masyarakat setempat itu cari kepiting, termasuk cari ikan dengan cara tradisional dengan tombak. Lalu ada kali biru ini, wah cakep sih, kalinya dingin, adem. Jadi ada spot sungai yang sebetulnya sungainya panjang, tapi ada satu spot yang mungkin sekitar 30 meter itu udah di bendung tinggi. Di situ airnya jernih sekali dan warnanya hijau kebiruan, jadi disebut spot kali biru. Dan banyak lagi, jadi tinggal kalian mau kemana, tapi semuanya harus ditempuh lewat sewa kapal lautnya ya, tergantung dari berapa jumlah dari kalian yang mau ke sini. 1 orang, 2 orang, 4 orang, 8 orang, nanti disesuaikan. Dan bisa juga mungkin ada sharing kapal gitu dengan wisatawan lainnya untuk lebih murahnya. Tapi yang jelas setiap hari selalu ada wisatawan yang ke spot-spot tadi. Jadi don't worry lah, datang aja ke sini, nikmati banyak sekali keindahan alam di Raja Ampat. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti.